Teman-teman Perpals, kita pagi ini udah pagi lah ya, subuh ini mau melanjutkan perjalanan dari Lampung out ke Bengkulu. Nah, ini engine masih dingin, belum di running, belum dinyalain. Saya sama Om Arman mau mengecek keadaan mesin dan kita akan cek kondisi pelumasnya, oli ya, oli pada saat dia dingin seperti apa. Nanti di perjalanan, pada saat setelah bus ini melewati perjalanan yang panjang dan cukup medannya yang cukup ekstrim, nanti kita lihat sama-sama seperti apa kondisi engine dan pelumasnya. Oke. Ayo Om, kita cek Om. Ini kita cek dari dipstick berarti ya? Ya, betul Om. Colokan oli. Siap Om. Oke, teman-teman Perpal TV, kita akan coba cross check kondisi pelumas saat belum running. Saat belum running, kondisi pelumas masih di atas titik atas standar atas, karena untuk dipstick ini kita ada standarnya, biasanya ada petunjuk dari dipstick ini untuk titik atas sama titik bawah. Nah, acuan dari titik atas bawah inilah yang mana pelumas itu dikategorikan sesuai dengan kebutuhan samteng oli gitu. Karter. Ya. Kalau bahasa umumnya karter oli. Karter oli. Ya, kalau sudah kesininya samteng ya. Ya. Gitu. Ini kalau teman-teman bisa mau lihat di kondisi olinya. Ya Om. Yep. Nah, mungkin Om Arman bisa jelasin nih seperti apa kekentalannya itu. Oke. Dari kondisi oli yang saat ini memang sudah pelumas digunakan. Awalnya memang kalau untuk pelumas engine diesel ini dia masih warnanya banyak karakter sih warna, itu dipengaruhi oleh tingkatan base oil, yang mana kalau untuk Delvac ME kita ini warnanya seperti teh yang sudah diaduk seduh. Nah, coklat nggak terlalu pekat tapi ya. Iya, coklat, betul. Ada beningnya. Ya, ada beningnya. Oke. Nah, ini kenapa hitam? Ini sudah terjadi operasional dan di sini sudah terjadi bahwa pelumas kita sudah bekerja dengan optimal dan baik gitu. Makanya nanti kita akan testimoni lagi pada saat kita di running di perjalanan. Mungkin ya. itu. Jadi saya menambahkan oli ini di dalam engine itu kan dia ada beberapa fungsi. Satu, melumasi untuk menjaga metal kontak. Ya, metal to kontak metal. Kedua, pendinginan. Ketiga, untuk selain melubrikasi, dia juga membersihkan ruangan bakar. Betul Om ya? Betul. Nah, jadi Setuju. ya seperti Om Arman bilang, hitam. Jadi dari warna awal dia berubah hitam setelah oli itu masuk dalam engine dan engine itu running bekerja, dia melalui proses kompresi yang bikin dia merubah warnanya menjadi lebih pekat, atau lebih gelap, menjadi hitam ini. Sebenarnya dia nggak terlalu hitam, kayak abu-abu gitu Om ya. Betul. Tapi pekat memang. Jadi dia tuh nggak hitam sebenarnya. Nah, ini karena salah satu itu karena oli ini menarik sisa dari kompresi yang ada di engine, di ruang bakar, di piston. Di dalam ruang bakar kompresi itu dia menarik kotoran untuk dibawa ke samteng atau cutter tadi dan disedot oleh pompa oli masuk ke filter oli. Nah, jadi sistem kerja lubrikasi itu ini bukan ngajarin, ini sekedar mengilustrasikan. Dari cutter disedot pompa oli,
masuk ke filter oli, baru disuplai ke seluruh sistem. Betul. Gitu bukan Om? Betul. Nah, Betul. jadi kalau terjadi ada kotoran-kotoran, nah kotoran ini yang terjadi ini itu sisa dari gas, sisa dari pembakaran, itu kan? Karena kalau di solar itu ada sulfur Om ya. Betul. Apalagi? Sulfur, ada lagi alkalit asam, terus kandungan udara. Dari itu dia tercampur dan terikat di oli. Nah, gitu. jadi karakter sebuah pelumas itu bukan hanya dia bisa melumasi untuk menghindari metalware, tapi juga bisa mengabsorb apa yang ada, entah itu kotoran ya Om ya, Yeah, kotoran dari sisa gas buang. Yeah. Terus di kompresi sebuah mesin itu kan juga membutuhkan udara. Salah satunya yang bikin bisa ada terjadi ledakan di ruang piston itu udara yang dipampatkan. Nah, di udara ini sendiri dari filter udara disedot, tidak semua debu bisa tersalin, namun partikelnya sudah 0,0 sekian mikron. Ya, Om ya? Betul. Nah, itu masuk ke ruang bakar, tapi yang namanya kotoran itu tidak bisa bohong. Dia setelah dibakar, dia akan setelah terjadi ledakan, dia menjadi ada sisa. Nah, di negara kita ini negara tropis, betul ya? Iya, betul. Jadi kandungan apa ya? Kalau nggak salah kalau debu itu suut. Sut. Ya, jadi kalau kita lihat di apa namanya hasil lab cek oli itu ada namanya sut. Sut itu adalah kandungan debu. Nah, itu yang saya bilang tadi, dari sistem intake dari filter masuk, mereka ada kandungan partikel tapi sudah kecil sekali karena filter udara itu dia ada standarnya juga berapa mikron debu yang bisa masuk. Ini juga harus tahu pengalaman selama saya mengerti kendaraan dan mesin. Kalau oli yang bagus itu pada saat kita overhaul di atas permukaan piston itu tetap ada sisa pembakaran karbon tapi tipis. Betul. Dan di sistem sistem lubrikasi itu bersih. Tidak ada sludge atau sludge itu kerak yang menempel. Karena di partikel sebuah oli itu kan ada beberapa kandungan ya Om Marwan. Betul. Ya, ada beberapa kandungan. Nanti ada bahasan sesi itu khusus. Nah, dia menempel. Kandungan apa yang menempel itu nanti juga ada yang lebih berkompeten untuk menjelaskan itu. Okay. Nah, jadi teman-teman Perpals, kita pagi ini mau melanjutkan perjalanan dari Lampung ke Bengkulu. Nanti di tengah perjalanan setelah bus ini berjalan di medan yang cukup ekstrim, nanti kita cek lagi seperti apa oli. Betul. Oke. Tambahan satu lagi Om. Sorry. Mungkin nanti ada sesi konten itu yang mungkin menarik, teman-teman akan kita ajak untuk melihat isi engine. Ya. Dengan alat yang namanya boroskop itu. Boroskop, ya. Nanti ada konten khusus untuk itu dari tim engineer Exxon Mobil Lubricant Indonesia, PT Emli. Oke teman-teman, tegas dulu pagi-pagi. Oke, 1, 2, 3, gas! Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. 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 We are all looking for
Teman-teman Perpals, kita sekarang sudah nyampe di apa ini? Jalan Lintas Barat Pasar Minggu Ngambur. Nama daerahnya Ngambur, pesisir barat. Ini kurang lebih 1 jam ke depan Kota Krui, Lampung Barat. Nah, kita sampai di sini. Ini rumah makan Prambanan ini tempat peristirahatan, tempat makan yang boleh dikatakan bisa kita untuk tempat kita referensikan kalau teman-teman Perpals melalui lintas barat mengarah ke Lampung maupun dari Lampung mengarah ke Bengkulu. Nah, di sini ada beberapa makanan yang favorit juga, tapi khasnya memang laut. Karena di belakang rumah makan ini laut, teman-teman Perpals. Ini pemilik rumah makan ini Pak Gimin yang selama ini juga sudah membantu kami Peosan melayani pelanggan Peosan untuk makan. Ayo kita lihat di dalam seperti apa, makanannya apa saja. Semoga tempat ini cocok lah sama teman-teman Perpals. Jadi nanti kita ngobrol sama pemilik rumah makan. Oke, gas. Nah, teman-teman Perpals, kami tim Perpals TV sudah kenyang nih, sudah istirahat, udah ke toilet. Kami siap-siap untuk melanjutkan perjalanan lagi ke Bengkulu. Di samping saya ini pemilik rumah makan Ibu Gimin, Ibu Pak Gimin. Kebetulan Bapak sedang di kampung, Ibu, iya, sedang Jawa, sedang di Jawa. Biasanya sama Bapak di sini. Nah, teman-teman Perpals nanti bisa lihat suasana rumah makannya, fasilitasnya, makanannya. Yang paling favorit saya kalau kesini, Ibu tahu banget tuh. Kalau Sani mau lewat, sayur bening, sambal terasi. Nonton Ibu? Iya. Sama baksonya. Nyus banget. Nah, Ibu, ya. Saya atas nama teman-teman Perpals TV, terima kasih hari ini sudah dijamu sama Ibu. Ya. Udah makannya udah enak, kenyang. Ya. Salam hormat untuk Bapak. Nah, monggo Ibu, apa yang mau disampaikan sama teman-teman Perpals TV? Nah, saya mau menyampaikan sama kawan-kawan Perpals TV, kalau ada mobil lintas bus ya. Ya, pokoknya yang melintas di sini lah. Yang lintas pesisir barat dari Lampung sampai Bengkulu. Maupun dari Bengkulu ke Lampung. Bengkulu ke Lampung, monggo silahkan mampir di warung Ibu Prambanan di pesisir barat Ngambur. Ya, Ngambur. Apa aja ada di sini, Bu? Saya siap untuk istirahat, untuk penginapan, kamar mandi, fasilitas makan, sama tempat sholat. Ya. Jadi itu teman-teman Perpals, Ibu kan sudah sampaikan. Jadi kalau mungkin yang nyampe sini agak kemalaman, capek, mau istirahat dulu, beliau ada tempat istirahat di sini, ada hotel, ya penginapan lah ya. Iya. Terus musola, toilet, dan tempat makan. Jadi pastikan kalau lewat pesisir, lintas pesisir, pastikan mampir di sini untuk istirahat makan, karena cukup recommended untuk di wilayah sini. Ibu, sekali lagi Sani ucapkan terima kasih. Salam hormat kagem Bapak, nggih. Sehat selalu Ibu. Nggih, sama-sama Ibu. Paling sehat. Amin. Ring panggil terus. Amin. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gas. Yeah, I'm going for the ride and find myself I am alive and I saw. Iki malah duduk kene tengah dalan kene iki ning Sumatera aku lagi pisan iki, Njuk. Iki kudu kepiye yo? Iki piye yo? Golek iso apa ya sing iso dicegat? Coba ah. Awe-awe. Mbok-mbokan gelem mandek. Loh. Loh. Yep. Lah kok nang kene, Yep? Kok Pak Tony tekan kene, Pak? Lah ya memang ngoyak sana aku kok. Waduh.
Lah kok malah nang kene kepiye? Lah aku wis sedino ya Pak ning kene didonke mau ning kene. Kandhani. Makanya beli tiket di agen yang resmi. Wong san itu sampai Bengkulu. Malah loh, kan niatnya pengen sing murah, Pak. Lah kok malah didoke ning kene aku ora ngerti apa-apa ning kene iki, Pak. Walah wis lah yuk piye iki sik. Wah, kita mosok jalan bareng yip. Iki kan Scoopy single seater. Ya ora apa-apa lah, Pak. Aku tak glundung ning mburi ya ora apa-apa wis. Ya wis, ayo. Kita harus jalan bareng-bareng. Iya, Pak. Semoga Scoopy-nya ndak menjerit-jerit. Aduh, wis ayo, Pak. Sik. Ndang mangkat. Ngombe sik yip. Ngelak. Aduh. Gelem ra? Aku engko wae lah, Pak, gampang. Wis wedi aku, Pak, ning kene. Gendang Ya mangkat. wis, wae. yuk mangkat. Lanjut. Got that smile upon my face 'cause there's excitement in the chase. Menikmati pemandangan kami banget. Yeah, I'm going for the ride and find myself I am alive and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in 'cause I want more. Wow, pantainya Indonesia, Samudra India. Keren kan teman-teman Perpals? Biru membentang, bersih, dan uniknya pantai daerah Pugong Tampak ini ada banyak batu. Wah, cekasik. Loh! Selamat datang di Sumatera. Wah, akhirnya terkejar. Jian Scoopy-mu. Iso ngoyak iki. Yes. 2 hari 2 malam. Ngoyak. Wah, Saiki lanjut Bengkulu. yo, tapi aku ora ngerti omahmu. Gampang. Yip, kowe numpak bis, aku tak ngancani Tony. BDP ya, Pak? Wes gampang kowe. Sebut jenengku. Oke. Let's go. Ayo, sip. Gas, Ton. Lanjut. Oke, Ton. Kita ke Bengkulu. Ayo, gas. Got that smile upon my face 'cause there's excitement in the chase. This I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself I am alive and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in 'cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. 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 Halo. Looking for adventure. Oh, wake up heart and wake up mind and see the world is yours to find and with every passing day there's more calling you out to explore. Get up and go. There is joy found in the race and I feel it. Wah, ini harusnya para mamen kumpul-kumpul ngajak Konex atau Next bisa bareng-bareng bikin tur kuliner. Karena makan itu nggak cuma di warung, di review yang enak, ya kan? Semua orang bisa ke warung itu, tapi ke sini, waduh, ini nggak bisa dibeli. Kalau ditanya di mana, di pantai ini lintas barat, warungnya yang sebelah mana? Nggak ada. Oh, berapa kesananya? Nggak tahu gitu loh. Dan teman-teman, wah ini makannya bener-bener ini priceless banget gitu loh. Semua ada harganya, tapi memori ini tidak ternilai. Ikan, sambel, sama lalapan, wah nikmatnya luar biasa. Main di pantai, ya kan? Makan cuy. For adventure.
was meant to be. Living free, living free, living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free, meant to be free. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive, and I soar. Still I run toward the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. 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 Oh, wake up heart and wake up mind, and see the world is yours to find. And oh, with every passing day there's more, calling you out to explore. Get up and go. There is joy found in the race, and I feel it in the place where I'm free. And I simply can't deny it, that I feel adventure calling out to me. Teman-teman Perpals, kita telah berjalan dari Tanjung Karang sampai ini desa Rata Agung ya. Rata Agung, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat. Kita kurang lebih sudah berjalan 300-an kilo ya. Ya, betul Om. Om Arman. Nah, seperti tadi saya sampaikan, tadi pada saat engine belum running, kita cek kondisi oli. Sekarang setelah berjalan kurang lebih 300-an kilo, ya hampir 350 kilo lah. Dan ini barusan kita menyelesaikan satu medan yang cukup terjal, tanjakan yang kurang lebih 2-3 kilo yang dari nanjaknya soft sampai tadi terakhir ada 3 titik agak terjal. Nah, tadi kalau lihat di cluster meter, temperatur engine-nya 97, ya masih di dalam batas normal. Ya, Nah, ya. sekarang kita cek kondisi olinya seperti yang kita sampaikan tadi. Kita hanya ingin mengcompare oli ini, kondisi pelumas setelah jalan sepanjang itu dengan kondisi panasnya seperti yang cukup tinggi, ya di atas 90 derajat Celcius, dan habis melewati medan yang cukup ekstrim, karena dari tadi shifting transmisinya banyak di gigi kecil sehingga RPM-nya lumayan tinggi. Jadi kalau saya dengar tadi ritme mesinnya mungkin bermain RPM-nya di rata-rata 1300 sampai 1500. Om Arman, kita bisa cek Om Arman. Oke, teman-teman, kita cek bareng-bareng sama Om Sani. Ini hasilnya, teman-teman. Sama seperti yang pagi tadi kita cross check. Jadi sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan. Dia masih kekentalannya, kepadatan olinya hampir sama. Ya, Om ya? Ya, betul. Dan bau terbakarnya pun tidak terlalu terasa. Seperti bau oli terbakar. Oke. Nah, Om Arman, kalau melihat karakter oli ini bisa dia dengan itu kan kalau yang kita rasakan tadi kan viscosity ya, kekentalan ya. Ya. Dia bisa seperti itu tuh gimana? Apa yang membuat dia bisa tetap viskositasnya ya kalau boleh bilang stabil? Yep. Jadi memang kita ada kalau untuk di mobil Delvac
MX itu kalau bahasa marketing kami itu selling pointnya itu adalah kita punya formula balance formulation. Nah, di mana formula balance formulation ini kita dari ExxonMobil pun sudah meramunya dengan viscosity untuk viscosity yang kita punya itu yang memang kita mumpuni untuk sudah dengan maker pembuat mesin. Itu yang kita sudah kita lakukan sesuai dengan rekomendasi dari pembuat mesin. Artinya pelumas kita memang menyesuaikan dengan standarisasi dengan pembuat mesin, apalagi dengan kondisi engine Mercy yang saat ini kita lihat bareng-bareng teman-teman. Tapi tunggu Om Arman, ini juga tidak luput dari oil capacity, Kak. Betul. Jadi kalau oil capacity di oil sump atau karternya itu lebih sedikit, pasti dia lebih merenggang. Gimana? Bener nggak? Ini teori saya ini bener nggak? Merenggang apanya nih, Om? Maksudnya jadi viskositasnya menurun lebih drastis. Lebih. Okay. Bener nggak nih teori saya ini? Bener, Om. Bener. Karena di mana di suatu kita bilang karter tadi, Om ya, bahasa kita karternya itu lebih kecil, itu biasanya untuk pemuaian oli itu lebih cepat. Lebih ke bahasa kami itu oil stressing. Oil stressingnya itu lebih cepat karena tank karter yang kecil itu dengan dibutuhkan tenaga yang lebih besar, tentunya dari efek pelumas pun bekerja yang lebih tinggi. Kembali lagi kalau dengan untuk Mercy ini sendiri volumenya berapa, Om? 42 kalau nggak salah. 42 dengan kapasitas engine yang gede seperti ini, dengan karter yang dia punya sekitar 42 liter, itu masih mengimbangi dari komposisi tenaga engine itu sendiri, teman-teman. Tapi kan kalau kita ngomong masalah kapasitas oli, Om Arman, walaupun mungkin ya kapasitas olinya hanya sekian belas liter misalnya, ya. Si oli, kalau karakter atau kualitas olinya tidak mumpuni, either dia 42 liter, bukan berarti jaminan dia bisa baik juga dong. Betul. Nah, ini bagaimana cara melihat korelasinya itu? Jadi secara grafik tren grafik penurunan viskositas dengan kapasitas itu berbandingnya seperti apa? Mungkin Om Arman bisa kasih masukan, masih penjelasan ke kami nggak? Oke. Kalau untuk trending itu biasanya kita membaca itu by data, Om. By data itu biasanya kita lakukan dengan oil analysis, sama seperti kita pengecekan darah. Itu teman-teman. Jadi kalau untuk viskositas itu kita lihat dari angka stabilitas dari standarnya kita. Dari spesifikasi pelumas itu ngeluarin standarnya itu, kalau untuk yang mobil Delvac itu ada di speknya kita. Nah, sejauh itu dari hasil analisa oli itu nanti oil analysis itu akan menunjukkan bahwa viskositas kita sudah turun. Itu biasanya yang kita lakukan seperti itu. Oh, jadi kembali lagi harus diambil sampling, dites di lab, detail perubahan karakter oli ini. Betul. Oke, Om Arman, makasih. Jadi teman-teman Perpal, sekali lagi kita udah cek, ternyata oli ini di viskositasnya perubahannya boleh dikatakan hampir tidak signifikan perubahannya. Hanya memang dia sekarang lebih panas, saya pegang ketimbang tadi pagi yang dingin. Ya. Itu aja. Dan mungkin karena dingin dia lebih lekat. Betul. Kalau ini dia memang lebih licin, namun kerasa kekentalan itu tidak terlalu berbeda. Oke teman-teman Perpals, ya ini kita sudah menuju kota Bengkulu, sebentar lagi masuk perbatasan antara Lampung Barat dan Bengkulu. Kita lanjutkan perjalanan. Nanti untuk
analisa sampling praktis ya. Di bus saat berjalan sudah kita lakukan. Nanti kita lihat konten lain tentang lebih jauh tentang how to use and how to manage lubrication untuk engine. Oke teman-teman Perpals, terima kasih. Terima kasih Om. Gas. And I'm living free, living free, living free, and I was meant to be. Living free, living free, living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free, meant to be free.